نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Babu manaqibi Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma. Sekelumit biografi Abdullah bin Umar bin al-Khattab, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Terlihat dari namanya, berarti putra Umar ibnul Khattab. Para ulama menjelaskan keutamaan Abdullah bin Umar itu persis sama dengan Umar ibnul Khattab. Satu saja yang membedakannya, yaitu Abdullah bin Umar tidak pernah menjadi khalifah karena memang dilarang oleh bapaknya. Khawatir kekhalifahan jadi turun-temurun keluarga. Ahli fikihnya sama dengan bapaknya. Umar ibn Khattab kan banyak pernyataannya yang diabadikan dalam Al-Quran. Dan Abdullah bin Umar ini yang dikenal sebagai fuqaha abadilah, pakar fikih abadilah itu yang nama-namanya Abdullah. Semuanya ada 4. Abdullah bin Mas'ud ini yang paling senior. Beliau termasuk yang pertama kali masuk Islam ya di Makkah. Kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Amr. Satu lagi Abdullah bin Zubair ini yang paling junior. Abdullah bin Umar ketika perang Badar umurnya 13 tahun dan tidak dibawa oleh Nabi karena budaknya nih. Nah, kalau perang Uhud dia sudah dibawa karena sudah remaja, sudah balik, usianya 14 tahun. Berarti ketika Nabi SAW wafat, usia Abdullah bin Umar itu 20 tahun. 20 tahun tapi sudah mampu menghafal hadis. Terlihat dari hadis yang diriwayatkannya yang tercatat dalam kitab-kitab hadis kurang lebih 2600. Masih muda 20 tahun. 20 tahun tehnya lah. Ansor-sornya 20 tahun. Lulus mualimin lah ya. Itu hafalan hadisnya sudah banyak dan majelisnya di Makkah ya. Jadi Abdullah ini dikenal fuqaha abadilah karena punya pesantren. Kalau sekarang majelis, dulu istilahnya majelis Ibnu Umar, majelis Ibnu Abbas. Memang yang paling banyak majelisnya itu Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas disebutnya juga Al-Bahru, lautan ilmu. Semua ilmu beliau menguasai, fikih, tafsir, hadis ya. Kalau Ibnu Umar lebih ke hadis dan fikihnya, meski bukan berarti tidak menguasai tafsir. Hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari di sini yang pernah dulu kita singgung di bab sholat dulu, entah tahun mana ya, beberapa tahun yang lalu, seputar sholat tahajud. Dan pernah saya tulis di At-Taubah, masih ada, yang judulnya Mimpi Menyeramkan Ibnu Umar ya. Ini hadisnya disampaikan oleh Salim. Salim ini putranya Ibnu Umar, ulama juga. Turun-temurun tuh ulamanya, miti akina, dan ayahnya lalu cucunya Salim menceritakan
bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana rajulu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'yan qassaha 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing orang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka bermimpi, mereka pasti menceritakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian mimpi itu ada maknanya, meski sebagian besarnya juga tidak ada maknanya. Ini bab mimpi itu kan kalau di Al-Quran surat Yusuf, ya, Yusuf itu Nabi Yusuf alaihi salam, beliau diberikan ilmu mampu mentakbirkan mimpi, ya, semua mimpi yang ada di penjara, ya, penghuni penjara temannya beliau takwilkan, mimpi dia sendiri, mimpi yang lain-lain, mimpi raja, ya, beliau takwilkan. Ini menunjukkan bahwa sebagian mimpi itu ada maknanya. Sampai Imam Bukhari menuliskan bab khusus kitab ta'bir, bab tentang takbir. Takbir itu penjelasan tentang mimpi, bahwa memang mimpi itu ada maknanya. Dan fikih tentang mimpi itu dikembalikan ke hadis dan Quran, ya. Jadi kalau ada kemiripan mimpi kita dengan apa yang ada dalam hadis, nah berarti fikihnya sama dengan yang ada dalam hadis. Kenapa? Karena mimpi itu kan gaib. Yang tahu perkara gaib hanya Allah dan Rasulnya. Kalau kita meyakini ada orang lain yang tahu perkara gaib di luar Allah dan Rasulnya, itu berarti dukun. Di sini kita harus tegas membedakan mana wilayah wahyu, mana wilayah dukun. Jangan terlalu ekstrim. Kabeh pokoknya manu ngimpi teh, ya. Seakan-akan dia bisa mentakwilkannya. Tambah dukun berarti. Atau terlalu ekstrim menilai semua yang bisa menakwilkan mimpi itu adalah dukun. Nah, ekstrim oke. Ada beberapanya dan itu harus merujuk pada Quran dan hadis. Kalau mimpinya seperti Nabi Yusuf, oh berarti begitu maknanya. Mimpinya seperti raja, begitu maknanya. Mimpinya seperti penghuni penjara A dan B, oh berarti begitu maknanya. Kan dua nana numaturan Nabi Yusuf, mimpi dua-duanya ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Termasuk kalau mimpinya seperti Ibnu Umar, nah berarti maknanya begitu. Di luar itu yang kita tidak tahu ada dalam Quran dan hadis, wallahu a'lam. Intinya Nabi sudah menjelaskan kalau itu mimpi yang baik, maka itu dari Allah. Bertahmidlah, ya, mimpi yang baik teh isuk bakal menang duit 1 juta, minimal ngimpi we lah. Alhamdulillah sugannya gitu. Kalaupun tidak, nyatong nyalahkeun Gusti Allah, ya. Kemudian kalau itu mimpi yang jelek, kata Nabi, berarti dari setan. Kalau itu mimpi yang di luar nalar, kayak sahabat datang ke Nabi, Nabi, saya bermimpi tiba-tiba kepala saya lepas lalu mengejar-ngejarku, ya. Ya jika korban YouTube sahabat. Kata Nabi, adghatsu ahlam, itu memimpi kosong, ya. Mimpi kosong deh, nu di luar nalar, nu tidak logis, nggak ada kaitannya, ya. Jadi kalau kita pun nggak tahu apa itu maknanya, ya antara alhamdulillah dan naudzubillah, ya, antara mimpi yang baik dan mimpi yang jelek. Kalaupun mimpi yang baik kayak tadi, bermimpi bakal dimere duit 1 juta, nya tuluy. Nah, cenah hari ini nggak ada yang ngasih, berarti mimpi yang kosong. Mungkin seperti itu, mungkin eta 1 juta teh engke lebaran pas loba nu mareuli barang, ya,
Jadi kita punya untung 1 juta misalkan, atau boga dulur boga anak nu mere pas lebaran. Jadi pokoknya antara alhamdulillah dan naudzubillah. Nah demikian juga pada zaman Nabi, kalau ada seorang sahabat bermimpi pasti ceritakan ke Nabi, karena berharap dapat penjelasan makna mimpi itu dari Nabi. Fatamannaitu an ara ru'ya aqussu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari saya selalu berharap mun abdi cenah nu ngimpi teh ya, saya berharap saya bermimpi saya ceritakan ke Rasul, tapi teu ngimpi-ngimpi wae gitu. Enggak pernah bermimpi yang jelas kan. Tiap malam juga kita mimpi, dengan mimpinya kan banyak yang tidak jelas, sapotong. Ini mah yang dimaksud mimpi yang jelas, sesuatu kejadian. Wa kuntu ghulaman azab, saya dulu di Madinah seorang anak muda yang masih bujang. Wa kuntu anamu fil masjid ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu pada zaman Nabi tidur di masjid ya, sebelum menikah itu. Ini sunnahnya mun aya bararudak tidur di masjid ya. Sunnah tong dihalang-halang ya. Cenah ngagarandengan da zaman Nabi oge barudak mah ngagarandengan asal tidak mengganggu sholat ya. Kalau mengganggu tetangga nya keur sekali sewang tetangga ge sok kagandengan masjid. Ya tinggal diatur-atur lah ya teknisnya, anak jangan terlalu motah misalkan dan sebagainya. Nya resikona boga budak leutik. Saya juga tidak bertetangga dengan masjid. Aya lapang paranti gandeng we gitu. Terus saya ngebandungan grup RW, nih orang-orang yang di gang madrasah pada sewot garaneng cenah barudak nya wayahna da malaya barudak teu garaneng nya. Di mana-mana oge barudak mah pasti garaneng. Tarimakeun we, kalaupun menegur ya sewajarnya, kecuali kalau waktu malamnya memang kata Nabi kudu diampikeun carekan we gitu. Faraitu fil manam, maka pada suatu malam aku bermimpi ketika tidur, ka'anna malakaini akhadhani, 2 malaikat menarikku, fadhahaba bi ilan nar, lalu membawaku ke neraka api yang besar. Fa idza yamatwiyah qatayil bir, ternyata neraka itu terhampar dan dalam seperti sumur. Sumur zaman dulu kan digali dalam, tapi kemudian kadang jadi kolam ya. Kurang lebih seperti itu yang disebut toy. Toy itu artinya digulung ya, atau menggulung kertas, katoi sijil lil kutub ya, menggulung karpet. Artinya berarti terhampar atau juga dalam. Wa idza laha qarnani, dan ternyata punya 2 tiang atau 2 tanduk, kaqornail bir, seperti tiang sumur. Sumur kan pasti ditimba ya, timba pasti ada tiang, atau qarnain itu menanama tembokna ya, lalu kemudian ngambil air ditimba. Wa idza fiha nasun qad araftuhum, dan di sana ternyata ada orang-orang yang aku kenal, tapi Ibnu Umar tidak menyebutkan siapa-siapanya. Kemungkinan besar orang-orang munafik ya. Faja'altu, lalu aku langsung spontan berkata, a'udzubillahi minan nar, aku berlindung kepada Allah dari neraka. A'udzubillahi minan nar, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Falaqiyahuma malakun akhar, lalu tiba-tiba ada malaikat yang ketiga yang menemui. Faqala li, lalu dia berkata kepadaku, lan turo'a,
kamu tidak akan pernah ditakut-takuti lagi, ya. Jadi diselamatkan ku malaikat yang ketiga itu. Kemudian tiba-tiba terbangun, faqasastuha ala Hafsah, lalu aku menceritakannya kepada Hafsah. Hafsah ini kakaknya Abdullah bin Umar, ya, putri Umar bin Khattab yang menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istri Rasul. Dek ngadongengkeun ka Rasul sieun, ya, maka menceritakannya ke kakak perempuannya. Ini menunjukkan bahwa memang kakak perempuan itu lebih dekat, ya, biasanya kepada adik-adiknya atau saudara-saudaranya. Faqasata Hafsatu ala Nabi, lalu Hafsah menceritakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta petunjuknya. Lalu kata Nabi, ni'mar rajulu Abdullah, sebaik-baiknya orang itu Abdullah. Dalam riwayat lain, inna Abdullah rajulun sholih, Abdullah teh pemuda remaja yang solih. Lau kana yusolli minal lail, seandainya dia rutin sholat malam. Qala Salim, kata Salim, ini cucunya Umar bin Khattab atau putranya Ibnu Umar, fakana Abdullah, maka Abdullah sejak itu la yanamu minal lail, tidak pernah tidur di waktu malam, illa qalilan, kecuali hanya sebentar, sisanya untuk sholat malam, ya. Jadi beda dikit, ya, dengan Abdullah bin Amr. Kalau Abdullah bin Amr mah tibu budak. Abdullah bin Abbas dari sejak kecil, ya, sudah pernah kita bahas dulu hadisnya, usia 11 tahun, ya. Usia 11 tahun itu antara 10-12 tahun lah, karena kan Ibnu Abbas hidup bersama Nabi cuma 2 tahun lebih. Hijrah ke Madinahnya pas Fatu Makkah itu usia 10 tahun. Jadi jeung Nabi antara 10-12 tahun. Itu sudah ingin bermalam di rumah Rasul, hayang sholat juga Rasul, ya. Di bibinya istri Nabi yang namanya Maimunah bintil Haris, itu bibinya Ibnu Abbas, adiknya ibunya Lubabah bintul Haris. Jadi datang, bi hayang mondok di dieu aya naon, hayang sholat juga Rasul. Budak kelas 4, kelas 5 SD, ya, kelas 5 kutab meureun. Jadi itu udah sejak kecil. Nah, kalau Ibnu Umar mah ahli masjid, tidur di masjid ngan tara sholat tahajud gitu. Nya juga budak urang we lah, nya palebah tidur di masjid nama adan awal sare deui. Nah, di sini fikihnya berarti bahwa orang solih itu batasan puncaknya, batasan kriterianya itu kalau dia rajin sholat malam dan sedikit waktu malam yang dipakai tidur. Ini kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, maksud kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun, gitu kan. Orang-orang bertakwa itu sedikit waktu dipakai tidur, karena mereka di waktu sahur sibuk istighfar. Sedikit itu bisa sedikit dalam makna yang dohir. Jadi dibanding antara tidur dan sholat, lebih lama sholat. Tapi, dan ini yang saya setujui, ya, karena sesuai dengan kemampuan saya, maksud sedikit itu dibandingkan orang lain yang tidurnya full sampai subuh.
Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW sholatnya rata-rata 1/3 dan setengah malam, jarang 2/3. Kan di Al-Quran, Qumil laila illa qalilan nisfahu, setengah malam. Berarti kan 50-50 ya. Sedikitnya berarti enggak lebih lama sholat. Awin kus minhu qalila, kurangi berarti 1/3. Kalau 1/3 berarti lebih banyak tidurnya. Auzid ali, atau boleh ditambah 2/3 malam, berarti 1/3 buat tidur, kemudian 2/3-nya buat sholat. Dan kita baca riwayat para ulama, ya, Imam Bukhari, Imam Syafi'i itu membagi malam 3. 1/3 buat ilmu, 1/3 buat tidur, 1/3 buat sholat. Ya. Jadi tidurnya tidak lebih kurang daripada sholat. Dan ini yang bagi saya ya sesuai lah dengan kemampuan kita. Ya. Jadi yang dimaksud sedikit tidur itu dibandingkan orang lain yang tidurnya full sampai subuh. Kalau misalkan standar tidur orang dewasa itu 6 jam, nah ini berarti sedikit itu 4 jam, mungkin 3 jam. Ya, standar tidur. Dan ini tolong dicatat ya, ini terutama untuk para santri nungarorake, ini konteksnya yang masih muda. Ini tidak akan mengganggu kesehatan, ya. Tong tercekoki oleh teori tidur barat, ya. Di barat mah ban sehat itu tidur yang pulas, tidur yang cukup, ya. Padahal ku kolot urang tibales diajarkeun kunci sukses itu kuru cileuh kentel pejit, ya. Kuru cileuh kan cileuh maksudnya kurang tidur, kentel pejit teh banyak saum, ya. Ai di barat mah kan tibalik. Jadi sehat itu dahar wareg sare wareg gitu. Ini beda konsep ajaran. Kalau di Al-Quran semua ayat-ayat yang menjelaskan tentang tidur pasti sedikit, ya. Apalagi di surat As-Sajdah, kumayatan teh tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Jauh lambung mereka, lambung teh beteungnya awak, tubuh mereka dari tempat tidur, madoji teh tempat berbaring. Kenapa? Karena mereka sibuk berdoa kepada Allah dengan penuh takut dan harap. Berdoa itu lebih penting daripada tidur. Ta eta salatu minan naum teh. Ya. Untung cenah abdi mah tara kadenge. Tara kadenge da tara aya nu adana. Ya. Jadi bagi orang beriman itu lebih berharga sholat dibanding tidur, ya. Bagi saya pribadi ya, saumna alhamdulillah kerepnya dibanding bapak-bapak, bahkan tidak makan sahur. Mang melikeun mah tadi ngang melikeun sangu koneng jang barudak we. Sayanya enggak ikut makan, ya. Nah, lebar meningkana dipakai sholat, meningkana dipakai ngadoa. Tidur juga sama, secapek-capeknya kita pulang dari luar kota sempatkan sholat, atau nanti tetap di alarm gitunya. Kalaupun tidak di alarm, dah ai alarm malah di HP di nu hate, ya. Geus waktuna harus bangun mah bangun, ya. Jadi ini pola tidur orang soleh itu begini. Sedikit saja tidur di waktu malam itu, nanti kalau perlu ditambah di waktu siang. Tapi istilahnya siang itu qailulah. Qailulah itu tidur sebentar. Urang mah da peuting tibra, berang tibra. Oh cenah bada duhur teh cenah waktu nu qailulah blok nepikeun ka asar. Salat asar geus dihudangkeun. Dicarekan ku pemajikan teh ieu teh sunah.
Nah, qailula itu kata para ulama bisa dengan tidur, bisa dengan tidak. Yang penting merebahkan badan, ya. Dan kita semua rasakanlah yang sudah terbiasa. Asal badan duhur ngerejep, ya, ngerejep we. Jika supir kan mentunduh piraku ngagoler 2 jam itu tinggalin sabararit, ya, lamun supir angkot asal ngerejep kayak ceng hardeui. Begitu, ya. Tamun perlu di kopian tetap pas tahajud, ieu mah di kopian beurang. Di pas tahajud teh di kopian jadi cenghar. Ya. Tapi alhamdulillah saya pun gak kenal kopi, bisa we gitu. Salat malam ini nanaon oge da tergantung innamal a'malu bin niat. Jadi yang disebut solih itu kalau dia puncaknya bisa sholat malam. Sudah soleh Ibnu Umar teh. Jadi penegasan ada sini sudah soleh. Apa ciri solehnya? Ahli masjid. Sampai tidur pun di masjid. Ya, saya pribadi tidak melarang. Nyakeun bae atuh daripada enak ulin di luar. Main game di luar gitu. Mending di masjid. Da di masjid main game. Baik cete asal kurang dibatasi we. Cabut jam 8 main internetna. Geus areureun. Jadi dibatasi, kemudian ya minimal marahna aradan awal salat tahajud, salat subuh di masjid daripada narulin di luar. Kemudian catatan dari Ibnu Umar, dari Ibnu Hajar, kenapa di sini sampai diancam neraka? Apakah sholat tahajud itu berarti wajib? Jawabannya tidak. Sholat tahajud itu tetap dalam posisinya sunnah muakkadah, sunat yang sangat ditekankan. Tapi kembali pada hadis yang umum, sholat sunat itu kalau tidak dilaksanakan sekali 2 kali tidak dosa. Tapi kalau selalu tidak dilaksanakan, belum wetam sabulan tetep pernah tahajud, itu dosa. Karena faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan umatku. Umatku itu berarti neraka gitu. Kan umat Nabi maka surga, mana utara tahajud kan neraka, pas. Meski tentu tidak berarti masuk neraka selama-lamanya. Ya, maksudnya tidak bersamaku masuk surga di awal, kata para ulama. Kayak asup surga na paneuri, ya, digodoglah di neraka. Kenapa? Karena membenci sunnah, tidak berminat untuk mengamalkan sunnah. Atau catatan yang keduanya, karena Ibnu Umar sudah solih, sudah jadi ahli masjid. Jadi ini kembali ke makom. Kalau ini mu'alafnya belum jadi ahli masjid, mun ayeuna mah Ibnu Umar teh santri, lain santri dimaklum tidak sholat tahajud itu. Kenapa? Karena ilmunya belum sampai. Tapi ini mah ahli masjid, ilmunya sudah dapat, ngadol tahajud, nah itu diancam neraka. Ya, maka kita nggak punya pilihan. Saya tuh cenah mau jadi ahli masjid. Ngarah bebas tina kewajiban dari tuntutan tahajud. Ya kan harus jadi ahli masjid. Udah jadi ahli masjid ya harus ya mengamalkan amal-amal standar sholih. Jadi ini pasnya Ibnu Umar teh santri ya. Tiap hari ngaji Quran, tiap hari diajar agama, tiap hari ke masjid, tapi masih ngedul sholat tahajud. Nah itu yang diancam neraka ya. Karena syarat solih sudah ada, perangkat untuk solih sudah ada, ilmu untuk solih sudah ada, nah itu diamalkan ya. Dan ini menunjukkan, jadi kalau kaitannya dengan mimpi, seandainya kita bermimpi seperti ini ya, yang diancam neraka, nah berarti ada sesuatu yang kurang di amal kita. Pariksa, kalaupun tidak amal wajib, amal sunat.
amal sunat itu kata Ibnu Hajar termasuk amal makruh, ya. Karena makruh itu kan sunat ditinggalkan, ya. Jadi pariksa. Atau bahkan termasuk kata Ibnu Hajar amal mubah, karena amal mubah itu kalau berlebihan jadi haram, ya. Kalau berlebihan jadi haram, jadi israf, ya. Resep persib teu nanaonnya. Wah wajib dah. Tapi ayo jadi bobotoh nu kabina-binanya. Wah di mana wae Persib main diudag. Ka masjid teh. Ya. Ka Palembang diudag, ke Kalimantan diudag. Apa nu gitu. Tapi untuk berderma tidak. Ka masjid hese. Nah itu berarti bobotoh Persib geus dorakan gitu. Ya. Jadi tolong dievaluasi, berarti ada amal-amal sunat yang ditelantarkan, yang kita tahu itu sunat, itu berarti diancam nerakanya. Termasuk ini juga pelajaran, ya, keistimewaan Ibnu Umar. Jadi sesudah dikasih tahu langsung berubah, sahabat mah. Ieu teh gara-gara ngedul tahajud langsung berubah, dan bisa. Ini menunjukkan bahwa perubahan akhlak itu bisa. Anu ngandelkeun kanu tada abdi mah geus takdirna kieu ngedul, tah itu kan sesatnya Jabariyah. Jabariyah itu sesat. Orang itu bisa berubah kalau dia betul niatnya bulat untuk berubah. Ibnu Umar saja yang tadinya ngedul tahajud bisa. Abdi mah cenah saya tahajud, berarti embung, ya, hatena tidak mau dia untuk menjadi ahli tahajud. Amal-amal biniatnya kurang. Cuma satu hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari terkait Ibnu Umar, meski tentu banyak ya keutamaannya, diantaranya yang kemarin ketika pemilihan Utsman, ya, dan banyak lagi hadis-hadis. Disebutkan oleh para ulama Ibnu Umar itu ta'assi ke Rasulullah. Ta'assi teh fotokopi persis mirip. Jadi kalau ingin lihat Rasul, lihat Ibnu Umar. Semua amal Rasul diturutan. Maka disebut lagi ahlul hadis. Bukan hanya yang wajib yang sunat, anu mubah oge diturutan. Bagaimana berkendaraan Rasulullah, bagaimana berjalan Rasulullah, diturutan yang keawakan, ya. Ibadah haji, ya, Ibnu Umar singgah di San, ditanya nasi, Rasul juga dulu singgah di sini sampai begitu. Padahal itu wajib gitu. Mun ayeuna mah nah ieu nyimpang heula di kilometer 80 misalnya, dah baheula lagi Ustaz Sidik sok nyimpang di dina gitu. Gambarannya mungkin seperti itu. Di Ibnu Umar itu ta'assi, ya, sangat menjiplak Rasulullah. Maka dari itu di mazhab Syafi'i, ya, contoh dalam tayamum. Kenapa tayamum sampai sikut? Karena Ibnu Umar begitu. Orang kan sampai sini hadis di Rasulullah itu telapak tangan. Tapi nggak ada hadis dari Rasul langsung bahwa Rasul tayamum sampai sikut. Tapi ada hadisnya, Sahih mauquf, Ibnu Umar mengamalkan. Makanya di mazhab Syafi'i boleh itu diamalkan. Ya, tapi kan kanu siku itu tayamum teh tidak telapak tangan saja. Tapi kalau saya pribadi ya tentu lebih kuat yang langsung riwayat dari Rasulullah, tayamum itu sampai telapak tangan saja. Sekian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Pak Haji beli badan. Aden cekap hatur nuhun kana peratosana. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.